Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pagi ini menjelang siang di sela-sela orientasi studi mahasiswa baru dan pelatihan kesiapan belajar jarak jauh kepada seluruh mahasiswa baru di UT Pekanbaru yang kita sudah buat kelasnya tapi menggunakan virtual, namun karena jaringan yang memang tidak bisa akses seluruh pedalaman Riau karena kita semua satu provinsi berbagai macam kondisi geografis dari harus menyeberang laut, Kepulauan Bengkalis, Kepulauan Selat Panjang, Kepulauan di Tembilahan, Indragiri Hilir. Jadi kita menggunakan media YouTube live streaming, namun jikalau tidak ada jaringan, teman-teman bisa melihat channel YouTube UT Pekanbaru. Nah, pada siang hari ini saya ditemani oleh saudari kita dari negeri seberang, wanita kelahiran Way Jepara, Lampung, 1984, adik saya yang saat ini sedang kuliah di UT Taiwan. Beliau mengambil program studi S1 Sastra Inggris. Kita coba sapa siapa beliau, monggo. Mbak Eti, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini ya Mbak Eti, panggilannya Eti Nur Halimah, tapi nama kerennya di FB maupun di Instagram atau di channel YouTube-nya, nanti teman-teman bisa subscribe channel YouTube apa Mbak Eti? Eti Dialova. Eti Dialova. Eti Dialova. Nanti kita akan share, sudah kita share di FB, teman-teman bisa follow. Teman-teman jikalau ingin ke Taiwan segala macam bisa kontak beliau langsung di FB-nya maupun di DM di Instagram. Insya Allah akan ketemu tempat-tempat yang amazing Mbak Eti ya, yang bagus, yang bersih, yang masih natural begitu ya. Iya Pak. Ya, ya ini untuk sebatas penyapaan. Mbak Eti, sejak berapa lama Mbak Eti merantau ke negeri Taiwan, negeri di sana Anda bekerja sebagai apa? Monggo disampaikan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ya sahabat UT Pekanbaru. Saat ini di Taiwan kita tepat pukul 12.05 karena kita hanya selisih satu jam Indonesia bagian barat. Saya dari tahun 2011 bekerja di Taiwan udah melebihi kategori Bang Toyib ya, teman-teman bilang itu. Iya. Kalau Bang Toyib kan 3 kali lebaran, 3 kali puasa, ini saya sudah 8 kali lebaran, 8 kali puasa. Iya. Mbak Eti, coba dong disapa sahabat UT Pekanbaru ini pakai bahasa Taiwan untuk menyapa ini. Oke. Halo sahabat Pekanbaru, ni hao ma. Nih Homa. Ni hao ma itu apa kabar? Iya. Halo sama aja sih ya. Ni hao ma apa kabar? Wo hen hao. Saya baik-baik di sini. Oke, itulah bahasa-bahasa Taipei ya. Di sana juga saya punya sahabat dari Universitas Muhammadiyah Riau. Beliau lagi ngambil PhD. Sahabatnya Mbak Eti juga. Teman-teman, memang kita semua di UT itu harus banyak teman, saudara-saudara. Teman-teman boleh nanti kita akan adakan beberapa minggu sekali, beberapa bulan sekali kita akan menyapa teman-teman yang ada di negeri seberang, teman-teman Mbak Eti sangat banyak supaya apa? Teman-teman punya semangat, referensi, bahkan Indonesia, tidak hanya di Indonesia ternyata mahasiswa kita, di luar negeri juga banyak. Mbak Eti, Mbak Eti program studi sastra Inggris, mengapa sih Mbak Eti suka dengan sastra Inggris ini? Sudah semester berapa sekarang? Ini saya semester 8, alhamdulillah ini semester akhir dan 2 semester ini bonus ya, dapat beasiswa prestasi dari Universitas Terbuka Pusatnya, alhamdulillah teman-teman. Iya. Jadi teman-teman juga harus semangat
Jadi uangnya bisa di saving ya untuk saudara di kampung ya, daripada untuk SPP. Iya. Iya dong, bisa bisa buat untuk SPP-nya tuh bisa buat dikirim ke ibu di kampung halaman. Nah, Iya. kenapa saya menyukai bahasa Inggris? Karena saya memang berawal dari menulis, Pak. Ya. Teman-teman semuanya, saya memang sebelum saya mendaftar kuliah itu saya sudah menekuni dunia literasi dan jadi tahun 2011 kan jadi saya masuk UT kan tahun 2015 ya, jadi 2014 saya bergabung ke dunia komunitas menulis. Jadi situ karena sesuai apa ya, dengan membaca kan kita bisa mengubah mindset kita kan, mengubah cara pola pikir kita, dan dari situ saya mulai ada teman kan bergabung di Universitas Terbuka, dan saya mulai mencari informasi, dan ketika itu saya berkesimpulan bahwa saya harus melanjutkan kuliah jika kehidupan saya ingin berubah. Saya ingin mengubah hidup saya. Kalau saya tidak kuliah, saya hanya menjadi penulis. Hanya penulis. Tapi jika saya kuliah, saya akan menjadi mahasiswa, saya akan berkorelasi dengan teman-teman yang lain, saya akan membangun networking dengan yang lain, dan itu saya putuskan untuk berkuliah di Universitas Terbuka Taiwan. Dan saya selama 4 tahun kuliah itu sembunyi-sembunyi, teman-teman. Sembunyi-sembunyi karena awalnya saya bertanya sama bos kan, bos saya boleh nggak kuliah? Jawab beliau apa? Kamu di sini saya gaji, tugas kamu merawat orang tua saya dan lakukan tugas kamu, terima gaji kamu. Saya nangis ketika itu. Kayak bagaimana ya, kita seperti dikontrak seolah-olah orang majikan tuh ingin menguasai diri kita, menguasai pikiran kita. Tidak hanya tubuh kita, tapi pikiran kita juga dikuasai gitu. Tapi ketika itu saya target menulis itu, saya terus aktif konsisten menulis, dan saya pikir ini tidak akan mengganggu masa waktu saya dalam bekerja, karena dalam waktu 6 bulan itu saya sudah bisa mengklirkan, saya ikut lomba, saya menang lomba gitu, dan saya masih menjadi kontributor sebuah redaksi di Taiwan, dan saya bisa menjalankannya. Jadi saya ambil positif, oke, ketika saya minta izin kamu tidak boleh, maka saya akan mencuri. Maksudnya mencuri demi kebaikan ya, mencuri waktu gitu ya. Mencuri waktu kebaikan gitu. Dan itu saya putuskan untuk itu. Saya tinggal di apartemen lantai 7, jadi di kantor di bawah itu ada satpam, dan satpam itu saya kasih kopi dan roti. Saya bilang kayak gini, kalau nih saya bahasa Taiwannya ya, apa puhao ise, rukoni yo tetung si like wo de mingzi, xian teng isha, teng isha wo hui na. Jadi bahasanya sih, Tuan, kalau ada satu paketan besar atas nama saya, tolong simpan. Tidak perlu kamu telepon ke atas gitu. Ada barang datang, nanti kalau jam istirahat saya akan ambil. Dan itu isinya modul. Iya. Modul-modul kuliah. Langsung dikirim dari Puslaba, dari UT Pusat langsung ke alamatnya Mbak Eti, karena registrasinya by name Beatrice. Ya, dari di situ. Jadi, saya langsung ke situ. Saya langsung bilang ke situ. Awalnya dia tanya, ini apa kok berat banget gitu, kata dia. Apa? Saya bilang, ini buku, saya suka baca, udah gitu aja. Udah, dari itu, terus kenapa saya mengambil sastra Inggris? Saya kan ketika menulis saya banyak mentor ya, mentor-mentor menulis itu. Saya berkonsultasi dengan salah satu motivator saya bilang, Bah, saya pengen kuliah, tapi saya bingung untuk mengambil jurusan antara ilmu komunikasi dan sastra Inggris gitu. Nah, terus beliau mengatakan untuk kan saya cari tuh di Google, Pak, apa sih progresnya dari setiap fakultas, dari setiap prodi kan. Tapi langsung saya kok mantap ke Inggris, karena ilmu jurnalistik selama ini sudah saya pelajari secara otodidak gitu. Tapi ilmu grammar saya kan masih dibilang masih kacau, dan bahasa Inggris itu mendunia. That you can use English in the world anywhere. We can use English, right? So I'm decided to take this major. But the first time, I think, did I take the wrong side? Did I take the wrong prodi? Karena pas
semester pertama saya presentasi gagal. Jadi kayak udah dihempas gitu ya. Aduh, ini kayaknya I took the wrong prodi gitu, tapi enggak, saya harus, dari situ saya sempat down juga. Aduh, ini saya nggak bisa nih bahasa Inggris, kenapa saya nggak ngambil ilkom aja waktu itu kan, yang udah jelas saya tuh lancar di situ. Tapi kembali lagi saya sharing sama teman, sama dosen-dosen gitu. Terus kata dosen saya bilang, justru ketika Mbak Eti ini nggak bisa di Inggris, inilah yang harus benar-benar dipelajari. Karena ketika kamu sudah bisa menulis, oke, ini udah bisa, jadi udah nggak ada banyak tantangan. Tapi ketika kamu bahasa Inggris di sini, ini adalah tantangan kamu, Mbak. Dan saya yakin kamu pasti bisa. Dan mulai dari itu saya tanamkan, dulu saya nggak bisa nulis kok. Dulu saya nggak pernah yang namanya bisa. Dulu suka nulis di Facebook aja ya Pak, gitu. Nulis galau gitu. Tapi ternyata dengan menang lomba itu saya pernah loh 1 minggu dijamu oleh RRI karena saya memenangkan juara 3 Voice of Indonesia Award. Itu sama 1 minggu saya dijamu di Indonesia, diajak keliling kemana-mana tuh karena menulis. Nah, betul. Nah, saya potong dulu Mbak Eti. Ini teman-teman kan penasaran ini. Mbak Eti ini juara apa saja? Coba disebutkan satu persatu deh. Juara apa saja biar jelas nih teman-teman, biar support, semangat. Oh, ternyata di negeri jiran itu juga ada ajang-ajang seperti itu ya. Kenapa di negara kita teman-teman nggak pernah ikut gitu loh. Nah, monggo. Oke, jadi tahun 2015 saya menang juara 2 lomba dongeng anak Provinsi Jawa Timur, Surabaya. Dan itu kemudian saya mendapat hadiah 1 paket penerbitan buku secara gratis. Nah, di tahun 2015 itulah saya menulis buku yang berjudul Wanita di Balik Badai. Oh ya, yang ada di medsosnya Mbak Eti ya. Terus lanjut. Ya. Nah, kenapa saya menulis Wanita di Balik Badai? Menulis itu karena seperti kita tahu bahwa TKI itu banyak sekali yang sebagai tenaga kerja wanita ya Pak, dan mereka adalah pejuang-pejuang keluarga. Mereka itu pergi ke luar negeri dengan membawa tidak gampang gitu, karena selain mereka menahan rindu kepada anak, kepada keluarga, berpisah dengan suami, dan mereka harus menjadi tulang punggung keluarga. Jadi itu adalah kumpulan kisah-kisah teman-teman yang ada di negeri rantau, dan saya dedikasikan untuk wanita-wanita hebat yang telah memutuskan untuk keluar rumah, bekerja ke negeri orang. Itu kenapa saya tulis Wanita di Balik Badai. Seperti itu. Oke. Jadi kenapa ini story-nya? Terus setelah ada nggak prestasi lagi Mbak Eti? Ada. Jadi itu saya banyak sekali menang. Salah satunya tahun 2017, 1 tahun itu saya memenangkan 6 kali perlombaan Pak. Dan itu seperti kayak this is the years of my lucky. Kayak bener-bener tahun keberuntungan saya itu Pak. Iya. Oh, ini luar biasa Mbak Eti ya. Ini menjadi wanita-wanita yang akan bekerja di luar negeri, teman-teman menjadi tulang punggung untuk mencari nafkah di negeri orang, karena memang pada saat itu pertimbangannya Mbak Eti dari Lampung mau ke luar negeri karena di daerahnya pun untuk sektor pekerjaan sangatlah sulit waktu itu Mbak Eti ya. Benar-benar sekali. Dan ini memang dulu waktu saya kan sekolah di SMK Budi Utomo tuh. Ketika mau lulus itu kan saya ikut tes program bahasa Inggris Primagama Pak. Primagama ya. Dan saya lulus, aslinya saya dapat beasiswa, tapi kan Bapak bilang gini loh, teman-teman kalau yang nggak bisa bahasa Jawa nanti minta Pak Iqbal translatein ya. Gini. Adik-adikmu iki cek cilik-cilik katanya. Kalau awakmu kuliah piye biayane adik-adikmu, awak dhewe iki nggo mangan wis susah gitu. Pokoknya ketika itu kata-kata Bapak tuh benar-benar memupuskan semangat saya untuk kuliah. Benar-benar udah bara api disiram air wus gitu aja. Itu surat itu dulu karena rumah saya tuh masuk gang,
surat beasiswanya tuh datangnya ke tempat Pak Lurah, Pak. Itu Oke. ke tempat Pak Lurah, dan anaknya Pak Lurah itu satu lettingan sama saya, dan Pak Lurah itu bilang, masa nih lo Pak Bejo wong anak kue nggak untuk beasiswa, anaknya untuk beasiswa kok nggak oleh sekolah. Tapi kan emang kondisi ekonomi kita yang benar-benar sulit saat itu kan. Jadi ya sudah, saya bilang, jadi letter of the invitation itu saya sobek dan saya sudah nggak pernah punya pikiran suatu saat saya akan kuliah, itu saya tidak pernah berpikiran gitu. Dan langsung saya bekerja. Tahun 2002 saya ke Singapura, tahun 2015 saya ke Hong Kong. Jadi apa ya, prosesnya panjang untuk menemukan sebuah apa ya, sekarang tempat itu berliku-liku lah. Ibaratnya Allah memberikan jalan yang berkelok-kelok dulu, dan sekarang benar-benar kita mengenyam hasilnya. Meskipun masih berproses ya teman-teman, tapi setidaknya ini membuat satu semangat bagi saya bahwa it is nothing happen if you want to did it. Jadi there is the will, there is the way. Di situ ada kemauan, pasti di situ akan ada jalan. Seperti itu. Oke. Mbak Eti, di samping ini apa sih kepengen waktu itu punya cita-cita mau kuliah? Ya, kemudian beasiswa kandas. Begitu di Taiwan, ketemu teman-teman, ketemu dengan UT, ternyata bisa eksplor dan memang benar-benar puncaknya Mbak Eti menghasilkan beasiswa. Bahkan nanti misalkan Mbak Eti kita udah pandemi sudah reda, bahkan biasanya UT Pusat itu akan menghadirkan teman-teman dari UPBJ luar negeri, layanan luar negeri untuk diundang wisuda di Pondok Cabe. Kemungkinan Bapak juga bisa ikut hadir, mudah-mudahan ya. Iya. Jadi diceritakan Mbak Eti, apa sih motivasi Mbak Eti selain seperti yang saya lihat di TV-nya Mbak Eti itu, aku mau pulang kampung ke Indonesia, di samping bawa uang juga nanti akan bawa gelar. Nah itu gimana ceritanya Mbak Eti? Oh iya, jadi memang begini, saya tuh kalau teman-teman bilang saya tuh punya selalu menebarkan aura positif ya, karena memang saya selalu berpikir untuk bahwa apa yang kita dapat sekarang itu sebenarnya itulah yang terbaik buat kita gitu. Jadi saya pernah berpikir seperti ini. Saya sekarang datang ke Taiwan itu sebagai pekerja ya, tapi suatu saat saya akan datang ke Taiwan tidak sebagai pekerja, tapi sebagai pembicara ataupun sebagai proyek-proyek yang lain. Kadang teman-teman bilang, kayaknya mimpinya ketinggian deh gitu. kayaknya mimpinya ketinggian deh gitu. Tetapi saya juga tidak pernah berpikir bahwa suatu saat saya akan diundang dengan Pak Iqbal, akan share dengan teman-teman. Itu kan tidak akan pernah ya. Bahkan tempo hari lalu itu Ibu Widya, pengurus dari Prodi Inggris, memang meminta saya untuk share pengalaman. Cuman itu kan beliau acaranya hari biasa tuh, Senin sampai Jumat. Oh mohon maaf, ini memang jaringan sedang jelek, Mbak Eti. Terus karena hari kerja Mbak Eti tidak bisa ini. Iya, nggak bisa. Jadi ketika Bapak menginvite saya, ya saya akan menentukan tanggalnya. Ini saya sedang hari libur dan ini di taman kecil dekat stasiun Shilin ya. This is Taiwan, ini kota Shilin. Jadi di sini terkenal dengan night marketnya, kulinernya. Nanti kalau teman-teman datang ke Taiwan pasti bakalan kunjung ke Shilin Market karena itu ikon dari kuliner Taiwan. Nah di sini itu kayak jadi saya harus datang ke Taiwan ya dengan prestasi tentunya, seperti saya diundang ke Indonesia dengan prestasi. Insya Allah nanti yang begini tetap kita jalin tali silaturahim, berbagi pengalaman, narasumber. Insya Allah suatu saat Mbak Eti bisa sampai ke Riau. Amin, itu kan. amin Pak, semoga. Jadi saya ingin kenapa? Satu daratan Sumatera tuh. Jadi kenapa saya ingin menggelar sarjana itu karena saya
saya ingin menunjukkan kepada keluarga saya bahwa Pak, saya pergi sebagai pekerja, tapi saya pulang dengan gelar sarjana. Itu yang itu kayak the big gift I want to give to my parent, especially for my mom and my dad. That is the big gift for them. Jadi sekian lama beliau itu berpisah dengan saya, dengan perjuangan-perjuangan panjang saya gitu. Ketika the special moment, memang saya ingin mewujudkan bahwa suatu saat Bapak dan Ibu berfoto bersama saya memakai toga. Seperti itu, Pak. Itu yang impiannya begitu. Jadi inilah momen bahwa memang pendidikan itu memang butuh pressure, butuh tekanan, butuh apa ya? Nggak bisa seperti Mbak Eti ini. Kalau dia nggak nekat, pasti akan ya seperti teman-teman yang lain akan slow-slow aja gitu loh ya, nyaman-nyaman aja. Nah, Mbak Eti bisa diceritakan pada saat belajar di Taiwan, otomatis kan ada mentor-mentor, tutor-tutor yang kompeten di bidangnya. Bisa nggak di-share seperti apa mereka mentor-mentornya, profesinya memang profesional, sehingga apa yang Mbak Eti pelajari itu dengan mudah dicerna. Monggo. Jadi di UT Taiwan sendiri, UT luar negeri ya, di Taiwan ya, karena kita tuh bersyukur bahwa di sana banyak sekali mahasiswa yang sedang menimba ilmu gitu, mengambil master degree dan PhD ya, doktor. Nah, dosen-dosen kita itu beliau-beliau itu gitu, dan itu kan kayak sebuah apa ya, yang putra-putra Indonesia yang datang ke luar negeri dengan beasiswa itu tentunya sudah pioner-pioner pilihan gitu, udah bibit-bibit pioner yang unggul gitu. Dan ketika beliau menjadi mentor kami itu kayak sebuah, oh ini itu kayak udah benar-benar anugerah gitu, dan kita benar-benar harus belajar gitu dari beliau gitu, dari seperti itu gitu. Dan saya sendiri, bagi saya ya, alhamdulillah karena emang dosen-dosen saya tuh beliau suka menulis gitu. Jadi ketika awalnya memang nggak tahu sih ya, awal kenal itu, tapi setelah tahu menjalin hubungan ternyata oh Betty ini suka menulis gitu. Jadi komunikasinya lancar di dalam ruangan ya kayak dosen, tapi di luar ya kita sharing gitu. Kadang-kadang kalau pas ada lomba esai, saya minta koreksi dosen saya gitu. Sir, please could you give correction to my essay because I want to join to this challenge, this award gitu. Jadi kita memang menjalin komunikasi ya, dan satu sesuai dengan tagline UT itu mandiri mengukir prestasi ya teman-teman, mandiri mengukir prestasi. Jadi jangan pernah kita menunggu untuk disuapi oleh dosen, itu kita bakal pasti banget gitu. Tapi kelulusan kita, nilai kita adalah tanggung jawab kita. Jadi kita harus bersikap aktif, apalagi dengan adanya gadget ya, kita bisa mengikuti e-learning. Kadang-kadang nih, maaf nih kalau saya sendiri ini ya, karena kerja gitu, kadang-kadang HP itu saya masukkan ke baju, nanti ke toilet itu pura-puranya ke toilet, padahal di toilet itu kita buka e-learning gitu, buka e-learning iya bawa HP, buka e-learning itu karena lama ya, kita screenshot dulu, apa sih tugasnya apa, screenshot dulu gitu, screenshot. Nah nanti sambil makan itu sambil satunya pegang sumpit gitu, satunya pegang HP gitu. Jadi kita tuh memang waktu tuh berputar begitu cepat sekali dengan apa ya, dengan tugas kuliah, bekerja, saya aktif menulis, saya masih kontributor di dunia redaksi gitu, kayak waktu itu berputar dengan cepat dan kita nggak merasa kesepian, kita nggak merasa jenuh gitu, tidak ada pikiran-pikiran negatif yang berkelibat di otak kita itu. Jadi seperti itu. Dan alhamdulillah kalau di UT itu kan ada TTM-nya, satu semester itu kan 2 kali TTM, dan di situ kita waktunya presentasi, jadi sekaligus kita mengasah public speaking kita gitu. Dan saya memang jahil banget ya, saya nggak mau ngomong bahasa Indonesia dalam kelas gitu. Teman-teman bilang, kamu ngomongnya bahasa Indonesia kenapa? Kita itu bayar loh di UT, saya bilang, dan ini kesempatan kita untuk praktik, saya bilang, kalau tidak kita gunakan ya sayang dong gitu. Jadi ya udah kita conversation bahasa Inggris gitu, masalah grammarnya kan nanti toh native speaker aja kan grammarnya nggak bagus gitu, but I try to untuk nulis kan ada Grammarly, kita bisa download ya. Iya. Iya. Tapi perlu
digarisbawahi, perlu dirimak bahwa seseorang yang bisa bahasa Inggris itu memiliki nilai plus ya teman-teman, memiliki nilai plus gitu. Karena untuk sekarang, sekelas untuk jurnal internasional, terindeks Scopus, yang untuk teman-teman nanti S2, itu kan syaratnya juga harus publish jurnalnya, publish artikel juga di yang terindeks lah, dalam arti jangan jurnal yang biasa-biasa, sehingga menilai jualnya itu value-nya itu lebih dari yang lain gitu loh. Seperti Mbak Eti, dia bisa nulis, bisa public speaking, bahkan nanti akan belajar pada saat karya ilmiah, bahkan karya ilmiahnya bisa dipublish di jurnal internasional. Karena PMIB-nya nggak main-main, teman-temannya Pak Mulyana dan teman-teman rata-rata mengambil PhD semua, rata-rata sana pasti kalau untuk link-link Scopus mereka bisa bantu untuk mencari jurnal yang pas untuk teman-teman di sana. Itu. Iya, saya juga kenal Bapak Iqbal dari Pak Mulyana nih. Pak Mulyana teman di Pusaka Muhammadiyah Riau, beliau sekarang lagi kandidat doktor, mudah-mudahan tidak lama lagi beliau menjadi seorang doktor PhD ya di sana di engineering kalau nggak salah. Engineering, iya. Mbak Eti, untuk penutup ini apa pesan yang Mbak Eti bisa sampaikan kepada teman-teman universitas terbuka di Indonesia, bahkan yang berada di 42 negara di seluruh dunia, karena kemarin kita menyelenggarakan serempak 2019 itu 42 negara ujian secara bersama-sama, karena 2021 kemarin pandemi kita tidak bisa memberikan ujian akhir semester, semua menggunakan by Tuton, by TMK ya. Mudah-mudahan ini semua berakhir. Apa yang ingin Mbak Eti sampaikan untuk teman-teman mahasiswa universitas terbuka dan mahasiswa yang lain supaya menjadi semangat baru untuk mereka setelah nanti melihat Mbak Eti yang di YouTube dan sebagainya. Monggo. Baik teman-teman semuanya, saya juga ingin menambahkan bahwa karya tulis saya di sini yang bertajuk Merah ya, yang menang tahun 2017 itu diangkat menjadi film di Taiwan dan tayang di channel Taiwan. Jadi itu satu-satunya karya pekerja migran yang diadopsi menjadi film di sini, dan itu benar-benar kayak membuat saya tuh bersyukur dengan apa yang saya dapat sekarang ini, dan tentunya saya ingin berbagi kepada teman-teman semuanya. Kuncinya satu, konsisten dengan apa yang sudah menjadi pilihan teman-teman. Jadi ketika teman-teman masuk ke UT, maka konsistenlah. Di UT saya ingin meraih gelar sarjana, saya ingin memakai toga. Kadang tuh kita akan tetap float down ya, karena kita akan berada di bawah, udah mungkin yang sambil kerja pusing kerjaan atau internet susah gitu. Angkatan saya sendiri awalnya 17 Pak, tapi sekarang tinggal 5 orang karena semuanya terhempas begitu saja. Terhempas begitu saja. Jadi harus konsisten. Kabarnya lagi kuliahnya. Iya, nggak ada, padahal mereka tuh keluarnya di semester 3, semester 4. Itu kan memang susah-susahnya ya. Katanya otak saya sakit kalau belajar, pusing, katanya suka migrain gitu. Seperti itu. Saya juga merasakan teman-teman awalnya tuh kepala saya sakit karena kan udah lama nggak mikir ya. Mikirnya dulu mikir-mikir apa sih gitu. Tapi sekarang harus ngerjain esai, ngerjain segala macam itu sakit. Tapi percayalah bahwa sebuah hasil itu tak akan pernah mendustai usaha kita. Jika kita memang mau sakit dahulu, mau perih dahulu, pasti kita akan mendapat intisari yang akan baik di masa pencapaian tersebut ya, karena semuanya butuh proses gitu, tidak ada yang instan. Saya yakin seperti Bapak Iqbal juga tidak serta-merta sekarang menjadi Ketua UT Jambi, tentunya butuh proses segala macam. Itu saya benar-benar meyakini bahwa orang-orang yang sudah sukses juga tidak akan mendapatkannya dengan instan gitu. Dan itu saya terapkan pada diri saya.
saya mendisiplinkan pada diri saya sendiri gitu. Itu kuncinya. Jadi tanamkan di mindset bahwa saya bisa dan saya akan melakukan yang terbaik untuk diri saya sendiri. Seperti itu, teman-teman. Nanti kembali ke Indonesia dengan bergelar sarjana. Mudah-mudahan doa-doa kita semua menyertai perjuangan teman-teman pekerja migran di luar negeri, sehingga semua mempunyai semangat. Apalagi ini coba nanti saya akan punya banyak teman di layanan luar negeri, berbagai negara, sharing seperti ini. Oke. Yang muda, kita yang muda. Oke. Saya ingin ini kan beberapa kali saya bergabung di sebuah grup yang namanya UT Bersatu Mendunia ya. Di situ banyak sekali teman-teman yang bertanya bagaimana cara mendapatkan beasiswa prestasi. Saya sering di-mention di situ soalnya. Tapi saya belum sempat berbagi tulisan di situ. Saya akan berbagi dulu tipsnya buat teman-teman nih di UT Pekanbaru nih. Bagaimana tipsnya untuk mendapatkan beasiswa prestasi ya. Karena begini, mungkin kita dalam akademik kita kurang, karena saya memegang quote seperti ini. Seseorang yang tidak ranking di kelas bukan berarti dia bodoh, tetapi karena dia belum menemukan passionnya. Seperti itu. Dan dalam bidang akademik mungkin saya juga nggak seberapa ini ya, maksudnya nggak seberapa cerdas gitu, tapi karena memang saya fokus menulis dan saya memang mendediket saya itu untuk menulis gitu. Jadi saya udah menulis buku, saya menjadi kontributor di Republika, saya menjadi kontributor di Lampung Post, saya menjadi kontributor di Indonesia News di Aceh, di Serambi Aceh. Saya menjadi salah satu tim di editor Unsia Press. Itu memang saya menetworking ke sana dan suatu saat saya menang lomba menulis gitu yang diadakan oleh Kantor Dagang Ekonomi Indonesia. Saya mengangkat tema pendidikan. Dan di situ saya menyuarakan pentingnya pendidikan dari 270.000 pekerja migran Indonesia di Taiwan. Bagaimana pentingnya pendidikan? Jadi pendidikan adalah fondasi mental untuk kemajuan anak bangsa. Di situ saya juara 2, saya mempresentasikan, saya mengajungkan program berjudul edukasi literasi. Bahwa belajar itu tidak hanya di dalam gedung ya teman-teman, seperti kita juga bisa belajar di mana aja, bahkan saya kadang-kadang di dalam toilet itu ngerjain e-learning kan ya, seperti itu. Ini saya di taman, saya juga membawa laptop dan saya masih buka-buka modul untuk belajar, jadi kita bisa belajar di mana saja. Dan disitulah Universitas Terbuka Taiwan merasa terenyuh bahwa satu mahasiswanya ada yang menggaungkan tentang pendidikan melalui karya, dan tanpa saya ketahui beliau itu memforward prestasi saya ke UT Pusat. Nah, dari situ ya di UT Pusat itu di forward seperti itu, dan saya memang sudah mendapat email beberapa hari ya, di email itu dari UT Pusat. Tapi biasanya kan kalau mau semester baru itu kan pemberitahuan notifikasi e-learning. Jadi saya nggak buka, Pak. Saya nggak buka gitu aja, saya biarin gitu aja gitu, karena banyak sekali email-email yang numpuk ya. Nah, seperti itu. Nah, sesudah pas waktunya pembayaran kan bendahara upload tuh siapa aja yang udah bayar gitu. Kok nama saya diconteng biru, Eti Nur Halimah, beasiswa. Saya kan bingung, itu beasiswa apa ya? Kali bendaharanya salah itu kali, saya dapat beasiswa apa? Iya. Jadi ternyata Mbak Eti diberi beasiswa. Itulah dalam arti UT sangat menghargai teman-teman yang berprestasi, baik akademik maupun non akademik maupun punya skill apa. Karena apa? Sekarang di bawah Kemendikbud atau Kemendikbud beberapa tahun yang lalu sudah digali teman-teman yang menang apa lomba MTQ maupun yang berkaitan dengan lomba-lomba yang olahraga segala macam, semuanya itu salah satu siswanya dengan
memberikan ya, yang berkaitan dengan SPP itu sangat-sangat luar biasa, membantu sekali, Pak. Ya, Iya, kan? iya, Pak. Jadi teman-teman jangan pernah berkecil hati. Misalnya nilai IPK-nya setiap semester rendah gitu ya, tapi jangan juga rendah banget ya. Tapi kita memang harus belajar semaksimal mungkin gitu. Tapi jika teman-teman sudah menemukan satu passion-nya gitu, digali aja terus digali dengan sabar, dengan ikhlas. Karena pada titik keberuntungan kita itu Allah akan memberikan sebuah rezeki yang tak terduga seperti beasiswa itu yang saya tidak pernah tahu, padahal itu saya buka udah seminggu yang lalu. Wah gila, ini saya benar-benar dikasih beasiswa. Ya, itu mungkin yang Mbak Eti bisa sampaikan, memang masih banyak yang akan disampaikan Mbak Eti untuk ke depan. Insya Allah nanti kita eksplor lagi pengalaman Mbak Eti maupun prestasi yang akan datang. Kita perlu share, Mbak Eti tetap produktif, tetap berbagi ilmunya kepada teman-teman baik media sosial maupun di Instagram Mbak Eti Dialova, follow, maupun di FB-nya silakan berteman, atau channel YouTube-nya di Dialova. Sekian yang bisa kita bagi, kita sampaikan kepada seluruh mahasiswa maupun masyarakat umum. Ini memang benar-benar kesempatan yang langka, Mbak Eti ya, mematchkan waktu yang saya kadang nggak bisa, harus bisa, tapi alhamdulillah kita dan waktunya pas, waktu sana terpaut 1 jam, dan insya Allah ini menjadi praktek baik untuk semuanya. Mbak Eti, saya terima kasih. UT Pekanbaru pada khususnya, sahabat UT Pekanbaru, dan apa yang saya sampaikan, mudah-mudahan Mbak Eti sehat di sana, semua mahasiswa yang belajar bisa belajar dengan baik, Mbak Eti juga yang semula belajar bersembunyi-sembunyi, insya Allah mempunyai titik terang, Allah membalas dengan hal yang tak terduga. Benar Mbak Eti ya? Amin, benar Pak, benar sekali. Terima kasih untuk semuanya, tetap semangat ya teman-teman. Waktu yang akan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi Mbak Eti. Terima kasih. Salam buat Mas Mulyatno dan teman-teman di sana. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat teman-teman. Jaya.